Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Anto Channel, channelnya para petani organik di seluruh Nusantara, khususnya para petani vanili organik dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kita akan sajikan bagaimana cara membuat kerangka sungkup ya, baik mulai dari melengkungkan kerangka sungkup yang terbuat dari bambu sampai dengan pemasangan dan sampai dengan pemasangan sungkupnya menggunakan plastik UV. Bagaimana caranya? Mari kita simak videonya ya dengan seksama. Tolong jangan di skip ya, karena kita agar mendapatkan pengetahuan secara komprehensif. Dan jangan lupa sodako, subscribe-nya, like-nya, loncengnya, lalu di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke? Mari kita tonton videonya secara lengkap bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerangka sungkup mau saya lengkungkan menggunakan api ya. Api gas aja, kompor gas yang ada di yang ada di dapur aja, manfaatkan. Nah ini soalnya ukurannya besar ya, 3 cm. Lagi pula bambunya tebal, jadi kalau tidak dilengkungkan menggunakan api, bantuan api, maka ini nggak bisa dilengkungkan, patah terus ya. Kemarin udah saya coba patah, makanya ini menggunakan api melengkungkannya. Ayo kita mulai. Nah, kita perhatikan sudah mulai mau dibakar menggunakan api, sudah dinyalakan kompornya ya, sudah diambil stick untuk kerangka sungkupnya, sudah dipanaskan. Nah, sebenarnya kalau bambunya bambu masih segar, masih hijau, walaupun lebarnya 3 cm dan tebal, itu tidak masalah ya kalau bambunya masih hijau, masih segar, karena bambu masih segar itu gampang dilengkungkan. Ini karena bambunya sudah kering ya, sudah berhari-hari, berminggu-minggu, baru dibelah-belah, akhirnya begini nih, agak repot sedikit ya. Perhatikan itu sudah melengkung ya, sambil melengkungkan, sambil dipanaskan, dilengkungkan pelan-pelan. Masih ada yang belum lengkung, dipanaskan lagi, lalu sambil dilengkungkan. Ingat jangan sampai kosong ya atau terbakar. Di atasnya api, bukan di apinya, karena di atas api juga itu udah panas sekali tuh kompor gas ya. Sambil dilengkungkan, sambil digoyang-goyang kanan kiri supaya panasnya merata, sambil dilengkungkan ya. Perhatikan setelah lengkung, lalu ditempelkan ke ubin sambil dilengkungkan selengkung-lengkungnya ya. Nah, setelah itu nanti dibawa ke kamar mandi untuk direndam ke air supaya lengkungnya stabil. Nah, dia sudah keluar dari kamar mandi dan sudah melengkungkan lagi. Nah, yang tadi disimpan di kamar mandi sambil direndam ya, supaya lengkungnya stabil, tidak kembali lagi. Ini perhatikan yang kedua ya. Kerangka yang dilengkungkan banyak sekali ya. Kalau nggak salah waktu itu ada 50 biji. 50 biji, satu biji itu bisa 10 menit ya. 10 kali 50, 500 menit, berapa jam itu? Lama sekali memang. Inilah agak repot ya, kalau bambunya masih basah enak, nggak perlu pakai api. Ini kalau sudah kering ya harus pakai api, kalau nggak patah-patah terus. Itu sudah lengkung itu. Perhatikan ya cara melengkungkannya dan cara memanaskan di atas api. Sedang dipanaskan lagi. Kalau panasnya sudah merata, lalu dilengkungkan. Yaitu sambil melengkungkan ya.
sambil memanaskan, sambil melengkungkan. Ini pekerjaan harus telaten dan harus ulet ya, sabar juga. Kalau nggak sabar udah bubar ini. Mana di dekat kompor kan panas, megangin stik bambunya itu yang dibakar juga panas juga, itu harus pakai sarung tangan. Kalau enggak bisa melepuh tangannya. Dia pakai sarung tangan. Ini sengaja agak lama ya, supaya kita bisa melihat prosesnya, cara membakarnya dan melengkungkannya, cara memanaskannya. Nah, itu sudah oh, belum, masih ada yang belum sempurna ya. Disempurnakan, dipanaskan lagi di atas api sambil dilengkungkan. Itu merapikan bagian ujung sebelah kanan. Ya, kita perhatikan. Ya, sedang dilengkungkan. Ya, sedang dilengkungkan terus pelan-pelan. Kalau sudah lengkung setengah lingkaran, maka sudah selesai dan harus dicelup ke dalam air ya, di kamar mandi. Ini prosesnya full nih, tidak diedit ya, dari awal sampai akhir. Satu stik ini kurang lebih 5-10 menit lah, satu stik ini ya, satu kerangka. Nah, itu sudah lengkung ya, ditaruh di lantai, lalu ujungnya dilengkungkan selengkung mungkin, lalu ditahan beberapa saat ya untuk menstabilkan lengkungannya. Kalau kira-kira sudah agak dingin, dibawa ke kamar mandi untuk dicelup ke dalam air. Nah, itu masuk kamar mandi. Nah, udah keluar lagi. Jadi cepet ya, saya potong tadi itu. Dipotong. Nah, ini sudah memanaskan lagi, sudah langsung melengkungkan lagi. Kalau ini prosesnya dipercepat ini. Ya. Setelah ini dibawa ke kamar mandi untuk dicelup ke dalam air supaya lengkungnya stabil, tidak berubah lagi. Nah, itu sudah mau ke kamar mandi ya. Ditahan beberapa saat ya. Ya, kurang lebih setengah menit. Ya, sudah keluar dari kamar mandi lagi, sudah melengkungkan lagi. Ini dipercepat ya, sengaja saya putus-putus, dipercepat. Ini untuk memperlihatkan cara melengkungkannya. Nah, itu ditaruh di ubin, dilengkungkan selengkung mungkin, ditahan beberapa saat, lalu masuk kamar mandi. Sudah keluar lagi. Nah, ini penampakan stik-stik yang sudah selesai dilengkungkan ya. Itu kebetulan kamar mandinya juga sempit, jadi cukup untuk menahan tembok-temboknya, menahan ujung dengan ujung. Nah, nanti akan kita pasang seperti ini ya. Seperti ini, itu sudah ada contohnya. Nah, ini yang sudah terpasang beberapa hari yang lalu. Nah, nanti akan dipasang seperti ini ya. Nah, tuh. Nah, nanti seperti itu dipasangnya. Setelah dilengkungkan, lalu kita bawa ke kebun, ke bedengan yang sudah siap untuk diberikan kerangkanya ya. Saya sedang proses bikin kerangka sungkup ya, sungkup masal. Mari kita mulai. Nah, setelah kerangka sungkup yang dari bambu sudah dilengkungkan menggunakan api, langkah berikutnya dipasang ke bedengan-bedengan yang sudah ada polybagnya ya, yang polybag sudah siap untuk ditancapi benih vanili. Nah, kita perhatikan itu sudah
memasukkan ya kerangkanya ya ke dalam tanah. Nah, tanahnya kelihatannya agak alot ya, sehingga butuh tenaga ekstra. Yang masuk itu kurang lebih antara 5 sampai 10 cm ya, masuk ke dalam tanah. Nah, itu sebagian besar sampai ujung sana sudah dipasang ya, sudah ditancapkan kerangka sungkupnya. Tinggal beberapa saja yang belum. Sebagai contoh ya, itu sedang dirapihkan. Nah, setelah ditancapkan kemudian sudah rata dengan galaran yang paling tengah ya, yang di atas, lalu langsung diikat menggunakan tali plastik ya. Nah, ini sedang menancapkan yang satunya lagi. Nah, itu butuh tenaga ekstra karena padat ya, karena sering diinjak-injak jadi tanahnya padat. Kebetulan sudah beberapa hari nggak hujan waktu itu ya. Dikit lagi ya, terus ya kelihatannya udah pas ya. Nah, ambil tali dan diikat talinya supaya langsung kencang ya. Ngikatnya sangat mudah ya, karena sudah menggunakan ikatan plastik itu yang biasa untuk ngikat pagar fiber ya, yang pakai fiber, pagar-pagar fiber ya. Kelihatannya sudah selesai untuk yang nah ini hasilnya sudah selesai. Saya kasih kerangka, tinggal satu lagi ujung ya. Nah, yang harus dipasang lagi. Oh, masih satu lagi. Oh, itu Tinggal satu lagi. ini panjangnya Tinggal 21 batang meter lagi ya. ya, kerangka Setelah sungkup itu ini selesai. panjangnya Satu 21 bedengan. meter. Nah, ini yang dua Kita sudah perhatikan. ditanam dan sudah disungkup ya pakai plastik. Nah, ini besok insya Allah penanaman benihnya. Nah, itu ya, coba kita selesaikan, tinggal satu lagi. Dia sedang membetulkan kameranya ya, menggunakan tripod. Itu sudah ambil kerangkanya, mau ditancapkan yang terakhir kalinya untuk bedengan yang ini ya. Mulai ditekan pelan-pelan, terus ditekan sambil digoyang-goyang ya, karena tanahnya ini sudah mengeras, beberapa hari tidak hujan rupanya ya. Butuh tenaga ekstra, dibantu dengan berat badan ya. Jadi walaupun keras, kerangka sungkup itu tetap masuk ke dalam tanah. Yang masuk itu berkisar 5 sampai 10 cm ya. Tinggal satu lagi selesai, satu bambu lagi Ya, terus masuk. Oke, ditekan, terus ditekan sambil jongkok, terus ditekan ya, dibebani dengan, dibantu dengan berat badan ya. Oke, selesai, tinggal diikat ya. Selesai sudah. Selesai yang paling ujung ini lebih rapi ya, lebih rapi daripada yang lain karena ini sudah pengalaman ya, pengalaman masang 2 jalur. Alhamdulillah. Kita close up, kita berjalan ke ujung sana. Cukup rapi. Yang ini Sedang alhamdulillah diperiksa cukup ya, rapi sampai ujung. Kalau yang sudah ditutup plastik itu kerangkanya nggak rapi, itu ada yang pendek, ada yang tinggi. Kalau ini relatif rapi, Kelihatannya cukup rapi. alhamdulillah. Makanya nggak saya kasih reng lagi di sisi sebelah kiri kanannya, cukup atas dan 2 bagian bawah. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini karyawan saya tinggal 1,
yang lain pada kecapean, tinggal si Endul aja ini. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita tonton video baru saja ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu subscribe, like, lonceng, dan share. Mudah-mudahan apa yang teman-teman kerjakan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, video ini konten ini akan tetap berlanjut ya. Video yang akan datang akan membahas hal yang paling sangat urgen, yang sangat inti, yaitu konten bagaimana cara memilih bibit vanili yang unggul dan sehat, terus bagaimana cara memotong satu stek, terus bagaimana cara memberikan treatment terhadap biovaksin, perendaman terhadap ke dalam hidrogen peroksida, dan lain-lain. Oleh karena itu, jangan tinggalkan konten-konten dari Anto Channel. Agar teman-teman tidak ketinggalan, pencetlah tombol subscribe, like, lonceng, lalu share ya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, selamat menonton video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.